Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Findiasari dengan NIM 210-603-110090 dari kelas Kimia A akan menjelaskan materi tentang sejarah teori asam basa. Yang pertama, pada masa kuno. Pada masa kuno, para ilmuwan mencicipi sesuatu, dan dari mencicipi sesuatu itu dikategorikan sebagai asam, pahit, asin, manis, dan lain-lain. Jadi untuk menguji apakah asam basa pada masa kuno ini, para ilmuwan itu menggunakan tekniknya mencicipi. Jadi para ilmuwan mencicipi sesuatu, kemudian dari rasanya para ilmuwan bisa mengkategorikan apakah itu asam atau basa. Kemudian pada masa kuno yang mendasarkan yaitu penginderaan aroma dan aromat, rasa, dan tekstur. Jadi seperti di slide sebelumnya, pada masa kuno untuk menentukan asam basa yaitu dengan mencicipi sesuatu. Jadi mendasarkan penginderaan rasanya, aromanya, dan teksturnya. Kemudian hal ini menemukan kendala. Bagaimana jika ada asam yang licin seperti yogurt, maka diperlukan teori berikutnya untuk menyempurnakan teori asam basa. Jadi dari teori masa kuno ini yang hanya mendasarkan pada mencicipi sesuatu kemudian dikategorikan sebagai asam atau basa, itu tidak cukup untuk menyimpulkan jika ada benda-benda yang licin seperti yogurt. Maka dari itu diperlukan teori-teori yang baru untuk memperkuat atau lebih spesifik untuk meneliti apakah itu asam atau basa. Kemudian ahli kimia Arab yang bernama Jabir bin Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Hal yang pahit akan memunculkan kata basa. Basa ini berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Kemudian, pada abad ke-13, ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia. Yang mana aqua regia ini adalah satu-satunya zat yang melarutkan emas. Jadi ahli kimia pada masa abad ke-13 ini mencampurkan asam nitrat dan asam klorida untuk membuat aqua regia. Dan aqua regia ini satu-satunya zat yang bisa melarutkan emas. Kemudian pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat asam dan basa dengan mereaksikan dengan berbagai zat. Jadi ahli kimia pada abad pertengahan ini menemukan sifat asam basa itu setelah melakukan mereaksikan sesuatu dengan hal yang lain. Asam basa berlawanan satu sama lain. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Dari hal ini kemudian memunculkan adanya indikator. Kemudian ada juga indikator alami. Indikator alami itu apa? Indikator alami adalah bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam dan basa. Kemudian di sini ada abad ke-18, Davy Priestley, seorang ilmuwan bernama Humphrey Davy, menemukan kegunaan dari nitrous oxide atau gas tertawa dengan eksperimen sendiri pada tahun 1810. Ia menemukan bahwa oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman. Jadi lebih tepatnya hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman.
Ini dikemukakan oleh Humphrey Davy pada abad ke-18. Kemudian ada pada abad ke-18 lagi Liebig. Justus Freiherr von Liebig, salah satu ahli kimia Jerman dan pendiri agrokimia, memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Jadi Justus Freiherr von Liebig ini memperkuat teori dari Davy tadi dan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk suatu garam. Masih pada abad ke-18, di sini ada Lavoisier pada tahun 1776 menemukan gagasan senyawa, unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Jadi gagasan senyawa, unsur atau esensi ini akan bertanggung jawab atas keasamannya masing-masing. Kemudian ada menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen. Hidrogen bermuatan positif sering disebut dengan proton atau disingkat H+ ke larutan air. Seperti pada contoh ini HCl. Jika diuraikan, HCl terdiri dari H+ plus Cl-. Jadi H+ yang dimaksud hidrogen bermuatan positif atau kation hidrogen ini H+-nya ini. Menurut teori Arrhenius. Kemudian basa. Basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau OH- ke larutan cair. Contohnya NaOH. Pada NaOH ini ketika diuraikan menjadi Na2+ plus OH-. Jadi yang dimaksud anion hidroksil yaitu OH-nya ini. Masih menurut Arrhenius, August Arrhenius adalah seorang jenius yang disalahpahami yang jauh di depan zamannya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Asam dan basa bereaksi dalam reaksi H+, bereaksi dengan OH- membentuk netralisasi dan membentuk air H2O. Jadi ketika H+ dan OH- ini bereaksi, maka akan membentuk netralisasi atau garam dan membentuk air H2O. Selanjutnya ada teori Bronsted and Lowry. Biasanya Bronsted and Lowry ini lebih kita kenal atau lebih kita singkat yaitu teori Bronsted-Lowry. Terinspirasi oleh karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicolaus Bronsted secara independen dengan seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius atau teori dari Arrhenius tadi tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Jadi Bronsted-Lowry ini ingin memperkuat atau memperbarui teori dari Arrhenius tadi, karena mereka ini menganggap bahwa teori dari Arrhenius ini, model dari teori Arrhenius ini tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Oleh karena itu, Bronsted-Lowry ini akhirnya memperbarui teori dari Arrhenius tadi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.